Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik muda. Ini masih cari tempat di kepala sekolah dulu Bu. Dekat di mana namanya? Dekat pondok pesantren itu. Di kepala sekolah Bina Umat. Nah, sana dulu sama. Dan bergilir di rumah-rumah sama ke rumah Bu Eto juga pernah. Ke rumah saya, pernah juga. Dulu waktu masih di dalam. Tapi anak-anak yang malam. Jadi ada dua modelnya. Yang guru Sivitas Akademika, kemudian juga anak-anak khusus. Jadi anak-anak itu ke rumah para tokoh masyarakat atau ke masjid di sekitarnya. Dan di tahun itu juga saya juga bagian dari Sivitas Akademika di Darul yang mengajar waktu itu di pondok pesantren. Murid-murid saya atau santri-santri saya sekarang sudah jadi direktur. Ya ini Pak Suparman sudah direktur, dan seangkatannya ada Mas Ali, ada siapa lagi? Ya, saat ini sudah jadi kepala sekolah di sini, dan lantaran beliau saya bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan sore hari ini, ya, akan saya sampaikan sedikit berkaitan dengan akidah atau keislaman dengan gitu ya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa agama Islam itu unsurnya ada 3 macam. Agama kita Islam ini secara keseluruhan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah syariat. Bapak Ibu sekarang paham ini. Yang ketiga adalah akhlak. Jadi ada akidah, syariat, dan akhlak. Itu unsur agama kita. Tidak bisa terlepaskan ini. Syariat yang bagi 2 menjadi ibadah dan muamalah. Berbicara tentang akidah, tentu adalah berkaitan dengan keyakinan. Kalau berkaitan dengan keyakinan, siapa yang disembah, kan begitu. Nah, kalau berkaitan dengan ini tidak bisa disamakan. Agama Islam menyembahnya adalah Allah, kan? Kemudian agama yang lain punya Tuhan sendiri. Ya, agama Kristiani punya Tuhan Bapa, Tuhan siapa lagi? Tuhan Buddha, anak gitu kan. Nah, kemudian di agama Hindu, agama Buddha juga berbeda. Nah, kalau sudah masuk dataran akidah jelas berbeda, sangat berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Kemudian masuk ke dataran kedua, unsur kedua. Unsur kedua tadi apa? Syariat. Ya. Syariat itu ada ibadahnya dan ada muamalahnya. Ibadah adalah tata cara bagaimana menyembah kepada Allah atau mengabdi kepada Tuhan, gitu ya. Atau kalau artinya bisa tunduk, patuh kepada Sang Pencipta. Itu berbeda. Cara beribadah masing-masing beda. Sungguh sangat berbeda. Berdoa saja sudah terlihat mana orang yang Islam, mana yang tidak, gitu ya. Ini teman-teman yang putra ini kan musim bal-balan ya. Piala dunia ya. Coba kalau kemarin Maroko katanya menang. Di Galuh ini kebetulan muslimnya mayoritas, sangat sedikit non muslim. Walaupun gerejanya ada 2 ya, dari Qatar, dari Brosok. Katanya jamaahnya banyak yang import gitu ya. Ya karena warga asli sendiri ya sedikit. Jadi perbedaan itu tidak terlalu terlihat. Ketika saya bertugas kemarin di Kalibawang, itu non muslimnya hampir sepertiganya. Jadi muslim hanya 2/3, non muslim 2/3. Ada satu desa namanya Banjar Asri, itu kebalikannya.
itu mayoritas non muslim, yaitu 2/3, yang muslimnya hanya 1/3. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari itu kita akan pasti bertemu dengan warga umat beragama yang lain. Jadi kalau mengucapkan salam dan pertemuan-pertemuan resmi itu pasti ditambah dengan salam yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Misalnya gitu ya, menghormati yang lain, salam sejahtera. Ya, salam sejahtera itu bersama dengan assalamualaikum. Assalamualaikum di bahasa Arab di Indonesia kan. Jadi ketika berbicara tentang agama, makanya kita di sana harus hati-hati karena nanti takut menyinggung yang lainnya. Jadi harus pas gitu lah ucapan. Ketika suatu saat saya pernah mengisi pengajian halal bihalal, itu ya sepertiga hanya umat muslim, tapi 2/3-nya non muslim. Pengajiannya tetap halal bihalal. Gak apa-apa. Yang isinya pengajiannya adalah ya yang lebih banyak kepada umum. Ya tadi agama Islam ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Kita lebih banyak berbicara di dataran akhlaknya. Karena berkaitan dengan halal bihalal silaturahmi, nah lebih banyak karena sana bagaimana mengasihi sesama manusia, kemudian berbuat baik kepada sesama manusia, akhlak yang baik, gitu ya, saling toleransi. Maka dalam agama, dalam Kementerian Agama saat ini, satu program yang menjadi prioritas Kementerian Agama salah satunya adalah kerukunan umat beragama dan juga moderasi beragama. Moderasi beragama itu kerukunan umat beragama itu di dalam kerangka moderasi beragama. Jadi Bapak Ibu, ada juga yang masih salah paham tentang moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu agama dimoderatkan, bukan agamanya, tapi berperilaku beragamanya. Yang dapat dulu agama dari sini saya itu kita tentang moderasi. Tapi dulu itu Mbak Kartini dulu itu. Iya, ada Mbak Kartini, ada Mas Ali, ada Mas Parman juga di sini. Ya, karena itu salah satu program Kementerian Agama tentang moderasi beragama. Jadi bagaimana kita bersikap kepada sesama umat manusia berbeda agama, ya saling menghargai. Kemudian sesama Muslim kita juga saling menghargai perbedaan. Jadi antara Muhammadiyah dan NU itu juga ya, perbedaan itu biarkan saja lah perbedaan, tapi kita tetap hidup bersama. Kemudian dalam agama sendiri, dalam pemahamannya, memahami agama itu yang moderat. Moderat itu katanya tengah-tengah, tidak boleh terlalu radikal. Radikal itu terlalu pemahaman yang sangat mendalam sehingga menganggap dirinya paling benar dan kelompoknya yang paling benar, kemudian akhirnya menganggap orang lain itu salah. Ketika menganggap orang itu salah, sudah nanti bisa masuk mengkafir-kafirkan. Kalau sudah mengkafirkan, nanti bisa masuk pada dataran halal. Wah, ini di situ biasanya kalau yang radikal itu seperti itu. Jadi memahami agama pertengahan, ya tidak terlalu mendasar radikal, gitu ya. Karena kalau radikal, pemahaman radikalnya seperti itu, ya. Radikal yang memahami agama itu dia yang paling benar. Dan di jalur ini disinyalir ada paham semacam itu di sekitar kita ini ada. Dia ada satu anak laki-laki, ada satu anak perempuan, masih sekolah yang perempuannya, yang laki-laki sudah selesai kuliah. Kemudian hidupnya dalam kehidupan sehari-hari itu lebih pada individualis, tidak mau bergaul dan bergabung dengan yang lainnya, tapi hanya dengan kelompoknya saja, menganggap dirinya yang paling benar dan kelompoknya yang paling benar. Akhirnya juga menyalah-nyalahkan orang lain dan bahkan kepada orang tuanya, kepada ibu dan bapaknya. Ketika ibu bapaknya sudah disalah-salahkan, dia ya artinya sudah tidak ada lagi rasa hormat kepada orang tuanya. Ini masih dalam penanganan kita ini. Mudah-mudahan anak kita yang jadi dari dulu tidak seperti ini lah ya. Pemahamannya lurus-lurus
saja. Termasuk juga diberikan radikal, tapi memang dia dalam pemahaman agamanya seperti itu. Pakaiannya ciri khasnya seperti itulah. Kata Allah, pakai gamis, jenggot, ya, kemudian wangi-wangi khusus, ya, kayak orang Arab itu nanti. Seperti itu. Ya semuanya seperti itu. Jadi harus kita lihat juga seperti apa sebenarnya pemahaman. Dari pemahaman yang bukan saja dari segi penampilan. Cuman mungkin bagi yang kemarin itu melakukan tindakan-tindakan kekerasan, dan pembunuhan